الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mursalat ya. Hadirin, mursalat ini syarat dengan bagaimana Allah mengutus para utusan dari jenis malaikat ya, yang diutus untuk melayani manusia di bumi ini ya. Ada pelayanan untuk jaminan kehidupan fisik, namun ada jaminan kehidupan jiwa ruh. Yang kehidupan ruh ini banyak terbengkelai, tidak mendapatkan fokus perhatian, sehingga manusia seolah-olah menyelesaikan masalah dengan akalnya, urusan-urusan kebutuhan fisiknya. Namun bahaya urusan ruh, jiwa, hati ya, ini jauh lebih penting untuk diperhatikan. Sehingga ajaran Islam itu memberikan sebuah penilaian yang seimbang antara kebutuhan fisik maupun kebutuhan ruh. Hadirin rahimakumullah, Allah tegaskan bagaimana Allah sudah melakukan terbaik sebelum Allah menurunkan standar ketaatan berupa syariat. Dan itu nikmat-nikmat yang tidak banyak dikenal, sehingga hanya manusia mengenal nikmat yang dikonsumsi, nikmat yang diminum, nikmat sandang, nikmat papan, nikmat kendaraan, sehingga manusia berebut pada satu pintu mengejar kenikmatan sejenak jangka pendek dunia ini. Dan itu terjadi perang-perang yang sampai hari ini berlangsung, sampai harus saling membunuh, saling menindas, menteror, mengancam. Itu karena berebut apa? Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya jasad. Namun kenikmatan iman dikasih standar percaya
ini tidak banyak mendapatkan porsi perhatiannya. Ibnul Qayyim dalam satu karya tulis menegaskan gini, siapa yang mengenal nikmat hanya makanan yang dikonsumsi, sandang yang dipakai, rumah yang didiami, kendaraan yang dikendarai, berarti dia mengurung nikmat pada tempat yang paling sempit di dalam kehidupannya. Sebab manusia itu digerakkan oleh yang diyakini. Padahal kita memutuskan menjalani sebuah kegiatan, virus itu butuh jaminan. Apakah kegiatan yang kita jalani ini benar-benar menyelamatkan tidak saja fisik, namun ruh, jiwa, hati kita. Tidak saja jaminan aman dunia jangka pendek temporal ini, namun juga jaminan masa depan akhirat. Maka manusia butuh standar keyakinan. Jangan yang menyenangkan diyakini sebuah kebenaran, ketika gagal kecewa, ya. Sehingga ini yang menyebabkan kekalutan yang sifatnya global. Hadirin rahimakumullah, kita butuh jaminan aman, tidak saja dunia, namun keberlangsungan kubur sampai akhirat. Maka Allah menurunkan standar kegiatan, yang kegiatan itu dibuktikan oleh para penentang maupun orang-orang yang mentaati standar ketaatan Islam ini. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka memandang sudah memberikan kenikmatan khusus kepada engkau, hai Muhammad. Itu Rasulullah menegaskan kepada Rasulullah Muhammad. Jadi orang-orang masuk Islam itu punya pandangan keliru. Dengan Islam mereka itu memberikan nikmat bagi Rasulullah yang asalnya tanpa pembela, sekarang banyak pembela. Gitu ya. Nah, ini pandangan keliru. Kul, tegaskan itu salah, dan kita jangan punya pandangan semacam itu. La tamunnu alayya islamukum, keislaman kamu itu sama sekali tidak memberikan kenikmatan secara khusus kepada saya selaku Nabi, apalagi Allah. Ini ya, balillah yamunnu an hadakum lil iman, justru Allah yang memberikan kepada kamu bimbingan kepada iman, keyakinan. Selama ini keyakinan kan dibangun dengan pembuktian benar sebuah keyakinan, ya jangka pendek ini saja. Ya, kalau menghasilkan dunia itu berarti benar, kalau gagal tidak benar. Makanya ganti standar kepatuhannya, kan gitu kan. Ini pandangan yang sama. Jadi Allah memberikan bimbingan kepada keyakinan, yang keyakinan itu memberikan dampak nikmat batin, walaupun dalam kondisi yang paling mencekam itu nikmat. Dibuktikan kan bagaimana para pejuang Islam, bagaimana rakyat-rakyat yang tertindas, bagaimana penindas. Yang paling kalut itu siapa? Mungsuh nabi-nabi. Padahal mungsuh nabi-nabi itu paling banyak memiliki alat-alat selamat, tapi tidak selamat. Makanya cerita nabi-nabi itu bukan legenda yang dikarang, itu realitas alamnya ada, dicatat sejarah. Itu ya.
Kenapa sih Fir'aun itu kok memburu Nabi Musa? Padahal Nabi Musa tidak punya kekayaan yang harus direbut, tidak punya singgasana, tidak punya trofi mahkota, tidak punya baju khusus layaknya seorang raja. Padahal Fir'aun punya segalanya. Maka lari Nabi Musa menyelamatkan, yang tolok ukur kenikmatan ini tidak dikenal oleh orang-orang yang menentang Nabi Musa. Membawa apa Nabi Musa? Bawa orang, tidak membawa kekayaan sama sekali. Untuk menyelamatkan kekayaan, kenikmatan yang itu hanya wewenang Allah mencabut dan memberikan. Apa itu? Iman. Balillah yamunnu an hadakum lil iman. Itu ya. Maka apa yang terjadi dengan alat-alat keselamatan yang dimiliki justru dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rumusan sampai akhir zaman. Berarti kalut kan? Seorang bayi yang lahir dipandang sebuah ancaman kan? Bayi-bayi muslim yang lahir dipandang sebagai sebuah ancaman yang setiap saat kalau dewasa bisa merebut mahligai kekuasaannya. Namun justru yang merawat Nabi Musa itu siapa? Fir'aun. Sakit tapi sakit. Nah, ini contoh. Maka alam nakhluqukum mimma immahin, bukankah ya, kami ciptakan kamu dari bahan air, bahan cair, mahin yang hina. Bisa mahin ini lemah. Sel telur kita 5 menit kena angin mati. Dari bahan itu Allah ciptakan kita. Lalu dijadikan manusia dengan kelengkapan-kelengkapan hidayah. Kalau binatang ternak punya telinga pada? Punya. Tapi hanya untuk apa? Memenuhi hajat-hajat kehidupan ya sejenak ini saja. Indera penciuman. Untuk apa? Memilih mana makanan yang dibutuhkan. Bahaya apa enggak bagi tubuhnya? Coba Allah memberikan manusia ya, diunggulkan atas semua ciptaannya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ya, ku angkut dengan alat transportasi di darat maupun di lautan. Hari ini bisa terbang manusia dengan akalnya kan. Langkah kakinya terbatas, tapi akalnya tidak terbatas, bisa menciptakan alat transportasi yang begitu cepatnya. Jarak pandangnya terbatas, tapi dengan teknologi telekomunikasi bisa waktu yang singkat berhubungan seantero dunia. Daya dengarnya terbatas ya, dengan alat telekomunikasi bisa mendengar suara dari jarak nan jauh. Itu manusia. Ini bukan Allah ngudal, ini bukan undat-undat, mengajak, mengenal supaya kamu tak patuh tanpa harus dipaksa. Masa harus dipaksa dengan ancaman seperti Bani Israel? Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingat leluhurmu dulu saat diturunkan Al-Qur'an. Muslim Bani Israel sudah jadi Yahudi Nasara, diingatkan dulu leluhurmu, jangan mengikuti jejak leluhurmu. Saat ku ambil perjanjian dengan paksa, Bukit Tursina aku angkat, kamu terima, kalau enggak saya jatuhkan. Masa kita iman harus dipaksa? Umat Al-Quran enggak diingatkan betapa nikmat Allah yang tak terhingga itu ya, banyak kita lupakan fungsi-fungsi penggunaannya. Makanya ahli neraka itu apa? Lau kunna nasma'u, andaikan dulu
Saya mendengar dengan alat telinga. Apa yang didengarkan? Tidak ada yang paling pantas layak didengarkan kecuali apa? Yang menciptakan telinga kita, yang memberikan daya dengar bagi kita. Untuk apa? Mendengar Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Bila dibacakan Quran, serius mendengar kamu. Wa ansitu, diam kamu. La'allakum turhamun, ya, agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab terakhir ini. Apa bihadzal hadithi ta'jabun? Apakah kau merasa heran, ya, dengan pembicaraan Al-Quran ini? Watathakum, kau tertawa terbahak-bahak. Walatabkun, tidak menangis kamu itu. Makanya nek ngaji ojo guyon, ojo ngomong dewe. Ya. Jadi ngaji itu ada kafarotnya. Makanya setiap majelis itu Rasulullah itu qallama Rasulullah, jarang sekali Nabi tidak menutup majelisnya itu kecuali dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kenapa? Untuk mengurangi kafarat tebusan dosa-dosa majelis itu. Nah, ini baru ngaji. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka fastami'u, dengarkan, wa ansitu, diam. Asalnya apa? Nasota itu ya beda dengan kata-kata yang sama. Jadi ngomong-ngomong dibacakan Quran langsung menang. Bukan asalnya menang, enggak. Kalau sakata itu memang asalnya diem. Tapi ansit itu artinya ngomong-ngomong ada baca Quran langsung diam. Ngomong ada dia. Kenapa? Fastami'u. Gitu. Ajaran Allah itu. Dikira ngaji dapat pahala. Kalau ngajinya mesti dikasih kafarat, penebus dosa ngaji. Itu baru ngerti kita. Hadirin rahimakumullah. Maka dari air yang hina, mahin itu bisa bermakna ya, hina bisa bermakna lemah. Sel telur kita kalau tercecer kena angin garing mati. Dari itu Allah ciptakan manusia bisa ngomong, dikasih ajaran, dikasih perintah, dikasih larangan, dijak komunikasi, taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa enggak manusia? Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat, dan ku beri rezeki yang terbaik. Allah faham perut kita ini lemah, kena angin saja kembung. Coba bandingkan, ya, masya Allah, ada tikus ngais, makanan disambak, berarti apa? Perutnya jauh lebih kuat. Wa razaqnahu minat thayyibat wa faddalna, dan kami beri keistimewaan ala katsir, atas kebanyakan mimman khalaqna, makhluk yang kucipta, tafdila, dengan apa? Keistimewaan khusus, dijak komunikasi, taat tanpa harus mengurangi kenyamanan hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah percaya. Masa harus diajari percaya bahwa kita dari air mani, ya? Masa harus saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah percaya, betapa Allah sudah memperlakukan kita dengan istimewa jauh sebelum Allah melarang, jauh sebelum Allah merintah. Ini menggores akal kesadaran kita, hati kita. Memang ngaji itu kan pengobatan, bukan hiburan. Tapi Al-Quran kan hiburan. Makanya Syekh Abdul Qadir dalam bukunya ini, ya, tidak tahu pengikutnya Syekh Abdul Qadir, ada karya tulis ya, yang dicatat para pendengar. Kalau Al-Hunyah itu tulisan asli, tapi Al-Fath Rabbani itu tulisan para pendengar, murid-muridnya.
antum taji'una majalis dzikri, kamu hadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis kajian, litafarruji, hanya berfungsi sebagai hiburan. Ada gini, Ustaz, di rumah saya sepi, saya hadir, itu hiburan ya. Lalit tadawa, bukan untuk pengobatan. La'allakum turhamun, itu jaminan itu supaya kamu dirahmati. Orang itu mencari kebahagiaan kan, mau kita dikasih tapi dicabut sayangnya. Fir'aun dikasih kerajaan, Namrud dikasih kerajaan. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim id atahul mulk, tidakkah kau lihat bagaimana orang yang mendebat Ibrahim saat Allah memberikan kekuasaan menjadi raja dikasih raja tapi jadi sumpek, enak jadi raja, jadi anggota dewan tapi sumpek. Ya milih mana yang direbut sampai miliaran ya. Jadi komisaris, Masya Allah, tapi apa, menjadi kesedihan. Hadirin rahimakumullah, maka alam nakhluqukum min ma'in mahin, ini goresan ini dalam batin. Iya, saya ini air mani, kok berani melawan larangannya, kok berani melawan perintah dengan membuat standarisasi larangan maupun perintah. Makanya kalau tidak usah di video Pak, tidak usah itu, nanti minta aja deh, di YouTube juga kan ada. Jadi supaya tidak ganggu. Ya memang kemajuan teknologi itu kan semacam itu. Jadi fokus maksudnya. Faja'alnahu, maka kami jadikan nya siapa? Kembali kepada mana itu? Ma'in itu. Fi qararin makin, dalam tempat yang kokoh, rahim. Makanya disebut rahim. Kenapa? Wa istaqaqtu min ismi, rahim itu ku bentuk dari nama saya, Ar-Rahman, Rahim. Kenapa? Di sana itu hanya berlaku sayangnya Allah. Kita makan kan, limbahnya kemana? Minum, limbahnya di mana? Masya Allah, tidak ada tempat yang paling nyaman kecuali dalam rahim. Makanya Allah mengingatkan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Patuhilah Allah tanpa kau sertakan tujuan maupun cara Islam. Wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua yang melahirkan kamu, yang merawat kamu. Ihsan itu balasan baik atas kejahatannya. Itu ya. Memang ada anishkurli wali walidayya. Kalau syukur itu membalas setimpal. Bisa kita membalas setimpal kebaikan orang tua kita? Tidak bisa. Dia sudah memberlangsungkan sayangnya, sementara saya hanya menyayangi ketika saya dewasa. Bisa diganti? Tidak bisa. Tapi ihsan, andaikan orang tuamu jahat, balaslah yang baik. Ini ya. Sampai disebutkan orang yang paling buruk itu siapa sih? Ketika kedua orang tuamu merasa takut kepada dirimu. Wa qul lahuma qaulan karima. Imam Syafi'i mengatakan, ucapkan kata-kata yang mulia. Gimana itu? Ibarat seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya. Bagi yang punya ibu, punya ayah yang sudah tua, kalau tidur itu loh nih, melungker ini dulu, ya Allah kulitnya semacam ini, ya Allah. Lu ini ku bahagia, kebahagiaan ini diletakkan pada Allah, pada hal-hal yang diperintah.
Maka faja'alnahu fi qararin makin. Ini penegasan Allah ya. Ada 3 selaput ya. Yang 3 selaput itu melindungi dalam kondisi yang paling ekstrim, tenang kehidupan. Dalam rahim. Ini yang menyebabkan Roger Grode itu masuk Islam. Kenapa? Tidak mungkin. Ini dari kata-kata manusia. Huwallazi khalaqakum fi butuni ummatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatis salas. Dialah Allah yang menciptakan di dalam rahim ibumu pada 3 fase kegelapan, pada 3 selaput. Masuk Islam dia. Padahal teleskop elektron baru ditemukan abad berapa? Sekitar abad 18, 17. Rasulullah sudah menegaskan itu. Tidak mungkin, ini kata-kata Rasulullah, tidak mungkin. Kemudian apa? Ila qadarin maklum, kepada waktu qadar, ketentuan maklum yang ditentukan. Makna itu qadar itu maknanya ketentuan. Nah, kita ini sudah melewati ketentuan-ketentuan. Tidak percaya qadar. Dan qadar waktu itu tidak Allah serahkan kepada kita. Setelah lahir dikasih qadar. Qadar yang mencelakai, diinformasikan larangan ini lo qadar ini. Kalau kamu minta selamat, jauhi larangan, itu qadar. Diterjemahkan ketentuan celaka sudah dilarang, ketentuan selamat sudah diperintah. Itu ya. Nah, kita kan mohon ya Allah selamatkan. Ini tinggal larangan, tinggal perintah. Kodok keputusan, saya yakin Allah memutuskan sebelum semesta. Wilayah kita bukan kodok, wilayah kita ini qadar ini. Qadar celaka sudah diinformasikan dalam bentuk perintah larangan. Larangan kau tinggalkan celaka. Tidak bisa kamu minta selamat, larangannya ditinggal. Itu ya. Nah, takdir itu kepastian setelah peristiwa, namanya takdir. Berarti ada kronologinya sebelum takdir ini. Qadarnya dipenuhi apa enggak? Kalau qadarnya saya penuhi, masih celaka, saya yakin ada kekurangan di situ. Mohon maaf kepada Allah. Itu ya. Makanya doa itu ya teriring saat kita melaksanakan qadar. Saya menjauhi larangan, ya Allah selamatkan. Saya menjalani perintah, ya Allah selamatkan, jauhkan. Itu doa. Jadi doa itu teriring qadar gitu loh. Udah semuanya takdir tidak dipenuhi. Doa itu fungsionalnya apa? Menutup celah kekurangan kita di dalam mentaati qadar-qadar. Saya tidak sempurna meninggalkan larangan, ya Allah berikan kami keselamatan. Tapi jalannya apa? Perintah dijalani, larangan dijauhi. Itu namanya mukhul ibadah. Itu ya. Apa ibadah? Ngambil qadar tadi itu. Qadar larangan enggak, qadar perintah iya, doa. Intinya kepasrahan. Tapi ojo pasrah, tidak tahu jalannya. Saya pasrah kepada Allah, jalan neraka. Saya pasrah kepada Allah, surganya ditinggal jalannya. Jadi qadar. Itu ya. Milih mana kamu? Ada orang duduk berteduh di tembok yang mau roboh ini. Kata Rasulullah, hati-hati roboh. Iya. Kalau saya celaka, ya takdirnya Allah. Kalau selamat ya takdir. Lah kau milih takdir yang mana? Kalau di situ temboknya roboh, kau milih takdir celaka. Masa saya berdoa? Itu ya, megang bensin sama korek api. Ya betul ya kan itu kan. Qadarnya mana ya? Ketentuannya ya hati-hati. Itu ya. Bensin, ya kalau minyak tanah, bensin langsung.
apalagi gas. Nah, baru ada hikmah. Hikmahnya apa? Ditelusuri. Iya, seteliti-teliti manusia punya celah, makanya doa. Kalau sudah takdir qadarnya dipenuhi, itu ya Allah yang menjamin. Andaikan celaka, pasti itu ya kodoknya berlaku, tapi tidak fatal biasanya. Andaikan fatal, diganti jauh yang lebih baik. Itu keyakinan kodok, keputusan, qadar, ketentuan, takdir, kepastian. Ada hikmah di dalam kehidupan kita. Itu ajarannya. Itu ya, maklum itu yang diketahui, makanya diberitahu. Larangan pemberitahuan tentang celaka, perintah pemberitahuan tentang selamat. Faqadarna, maka kami tentukan. Apa jasanya? Janin. Itu dikontrol oleh ibu kita atau kita sendiri yang berbuat? Allah sudah berlangsung begitu rapinya memperlakukan seorang manusia kita. Dulu setelah dewasa kok menentang Allah itu gimana? Punya kekuatan apa kita menentang Allah? Fani'mal qadirun, maka sebaik-baik yang menentukan ya qadar-qadar ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wilayah kita ini qadar-qadar, ketentuan-ketentuan itu, takdir, kepastian setelah peristiwa. Hadirin rahimakumullah, ada yang melebihi kebaikan Allah yang menentukan perjalanan kehidupan kita dalam bentuk fisik. Fisik loh ya. Lalu masa ketika kita hidup hanya orientasi fisik ini, ada ruh, yang ruh ini disebutkan wal mursalat ya, demi malaikat-malaikat yang dikirim yang membawa kebaikan-kebaikan Allah. Ini wahyu. Kalau mengatur cuaca ya malaikat. Ini ya, yang memberikan rezeki yang sifatnya fisik ya malaikat. Tapi rezeki yang sifatnya roh, jiwa dan hati itu Jibril alaihissalam. Ini ya, makanya Al-Quran itu disebut ruh. Wa kadzalika anzalna ilaika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kuwahyukan kepada engkau ruh, diwahyukan ruh min amrina. Itu jenis wewenang kami, bukan wewenang manusia itu. Kalau setelah hidup ini dikasih wewenang kamu, makan yang terbaik, sandang yang terbaik, itu ya, papan yang terbaik. In kuntum iyyahu ta'budun, ya, jika hanya kepada Allah kamu taat. Jadi Allah merintah itu dibandani oleh Allah. Bukan merintah wajib belajar sih bayar, wajib belajar tidak bayar. Nak belajar nak, sing bayari sapa? Aku sing ngongkon. Ngono lho bapak itu. Ojo wajib belajar sih bayar. Ya, masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wailun, celaka yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Apa yang didustakan para pendusta? Tidak pernah mendustakan Allah punya hak mencipta, tapi Allah punya wewenang menurunkan qadar larangan, qadar perintah. Itu yang banyak didustakan manusia. Ini ya, coba Fir'aun itu dengan pongahnya pernah mengatakan anallah ya, aku Allah. Enggak kan? Karena enggak punya alat. Anal ilahu, aku Tuhan, tidak punya alat dia. Tapi anar rob, punya alat dia, bisa mengganti aturan itu. Akulah aturan itu. Anar rob hukumul a'la, akulah undang-undang tertinggi. Ya, aku yang bisa merubah. Samanya dengan Namrud dulu ya. Ya, idqala Ibrahim Rabbiyallah yuhyi wa yumit. Ya.
Tuhan saya itu yang menghidupkan mematikan. Dijawab kontan, loh kalau menghidupkan mematikan saya bisa. Dikasih tahanan, sama-sama dihukum mati, dikasih gerasi, saya memberikan kehidupan, punya alat dia. Yuhyi wa yumit, dibalik Nabi Ibrahim, dijebak Nabi Ibrahim. Nah sekarang fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Dikira undang-undang yang bisa kamu bikin saja. Semesta ini pakai undang-undang Allah. Allah menerbitkan matahari dari arah timur, datangkan dari arah barat, terbitkan dari arah barat. Iso kamu. Itu undang-undang loh ya. Masya Allah, ketika kita masih dalam bentuk sperma dari janin sampai lahir, ada undang-undang yang berlaku dan tidak diserahkan kepada ibu bapak kita. Itu Allah semata dengan sayangnya. Kalau disebut Rahim, wa istaqabtuhu min ismi, nama Rahim itu kebentuk dari nama saya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadirin rahimakumullah. Ya. Wailun, celaka, yauma idzin, pada hari itu. Hari apa? Kebangkitan jasad dan ruh lil mukadzibin, bagi para pendusta. Ini ya hadirin, kalau kita tidak yakin adanya kebangkitan, kita ini dibangkitkan dari unsur tanah, dari mineral bumi Allah ciptakan kita, kebangkitan itu. Dan ketika kita ditanya, sadar enggak bahwa kamu itu asalnya dari bahan bumi? Sadar saya. Masa enggak sadar nanti ada kebangkitan? Loh, kita sudah menjadi pelaku kebangkitan dari bumi ini. Dari makanan-makanan yang dikonsumsi bapak ibu kita. Jadi sel telur kita dibuai di dalam rahim. Itu dari langit apa dari bumi? Makanya kebangkitan itu dari bumi. Nah, Quran itu membangkitkan kesadaran kita sebelum kebangkitan hari kiamat nanti. Coba kalau ditanya, siapa yang mengawal kita dari bahan cair sampai jadi janin? Alam. Masa alam menciptakan alam sendiri? Tidak cocok ini. Tasalsul. Ini sebab ini. Nanti ada sebab yang berhenti. Apa? Yang menyebabkan sebab siapa? Itu namanya Tuhan. Itu yang menyebabkan sebab itu Tuhan. Kok angel ya? Itu ya. Dari ini berhenti nanti. Harus ada, bukan kausalitas, tapi itu kausa prima yang menciptakan sebab-sebab itu, dan di sanalah berhentinya sebab akibat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi ini kifata, tempat berkumpul? Ayo, masa bukan tempat berkumpul? Bahan-bahan kita dari mana? Mulai Nabi Adam dari bumi ini, waduh air, ya dari bumi, dari bumi Nabi Adam. Ambil oleh para malaikat, konon bumi berontak, saya tidak mau ada bahan saya yang dikurangi. Sudah saya belum. Maka tempat berkumpul ahya wa amwata, yang hidup dan bagi yang mati dari bahan. Bukan sekedar ini fisik ini saja. Kalau fisik ini teknologi menyelesaikan kebutuhan fisik, tapi ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kreativitas akal manusia untuk mempermudahkan kelemahannya yang lemah ini. Maka ada kebahagiaan, itu ruh. Ketika diisi dengan muatan yang benar, keyakinan yang benar, sebab dengan keyakinan itu manusia menjalani sebuah ketaatan yang disebut Islam. Yang melarang itu Allah, yang merintah itu Allah. Kenapa? Dia yang berhak memberikan standar kehidupan, sebab dia yang akan memunculkan kembali kita dari bahan bumi. Hadirin, ini mengajak apa? Ini kesadaran yang dibangun Al-Quran.
Jangan kesadaran kita hanya masalah-masalah fisik, masalah-masalah badan jasad, dan itu hanya berakhir pada apa? Kematian ini saja. Udah, itu casingnya. Tapi di dalam casing itu ada program kehidupan, yang program kehidupan itu namanya Islam. Sudah saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.